aksi Long March. Aksi ini menandakan komitmen para sopir menjaga perdamaian antar profesi sopir transportasi umum. Informasi selengkapnya akan disampaikan Gadis Bianca langsung dari Tangerang, Banten. Gadis, bagaimana situasi jalannya aksi Long March sejauh ini, Gadis? Ya, ini baru saja selesai dilaksanakannya aksi Long March antara sopir ojek online yang tergabung dalam GoGrabber atau Gojek, Grab Bike dan juga Uber bersama dengan para sopir angkot Kota Tangerang ditemani oleh Polresta Tangerang dan juga dari Korem 532 KR. Tadi aksi dimulai dari markas Polres Tangerang, dimulai melalui Sungai Cisadane, lalu kemudian juga dilanjutkan ke Jalan Dan Mogot dan berakhir di Jalan Sudirman, tepatnya di belakang Mall Tangerang City, yang pada Rabu lalu ini adalah lokasi bentroknya antara para ojek online ini dengan juga para supir angkot. Aksi tadi dimulai di Mapolresta Tangerang dengan bersalam-salaman antara para supir, dan ini menandakan bahwa komitmen mereka menjaga kedamaian dan juga keamanan Kota Tangerang supaya lebih tentram, dan mereka berkomitmen untuk menjaga etika profesi masing-masing dalam mencari rezeki di Kota Tangerang. Dan saya sudah bersama dengan Kapolresta Tangerang, Bapak Hari Kurniawan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Pak, ini apa, Pak, tanda kemudian nanti akan dilanjutkan seperti apa? Apakah ini kemudian para ojek online dan juga supir angkot bisa mencari nafkah seperti biasa, Pak? Iya, dilaporkan kepada pemirsa Metro TV, ini adalah tindak lanjut kesepakatan kami bersama baik dari ojek online maupun dari angkutan kota, bahwa disampaikan dari kemarin sebenarnya mereka sudah beroperasi, sebagian besar sudah. Hari ini kita yakinkan juga kepada masyarakat seluruh Kota Tangerang bahwa mereka sudah melaksanakan kegiatan, dan hari ini mereka memang kita fasilitasi untuk melaksanakan rekreasi bersama, untuk berkonvoi bersama-sama keliling Kota Tangerang. Ini dikandung maksud meyakinkan kepada masyarakat bahwa angkot dengan ojek online itu tidak ada permasalahan. Kemudian nanti tindak lanjutnya untuk para dari pihak organda mungkin, lalu juga untuk hubungan baik terhadap perusahaan ojek online ini seperti apa, Pak? Iya, terkait masalah permasalahan yang ada di masing-masing organisasi ataupun perusahaannya, itu mereka sepakat semua. Permasalahan tersebut sudah difasilitasi oleh pemerintah kota. Sejauh mana pemerintah kota bisa mengambil kebijakan, akan diambil kebijakan oleh pemerintah kota. Tetapi apabila kebijakan itu harus diteruskan kepada pemerintah pusat, baik dari pihak organda maupun pihak dari ojek online sudah mensepakati mereka akan menunggu hasilnya dari pemerintah pusat. Himbauan sendiri untuk aksi-aksi yang di bawah di lapangan begitu, Pak. Kadang saya juga mengetahui bahwa ada beberapa ojek yang masih takut begitu untuk beroperasi. Iya, kami yakinkan kepada baik dari angkutan kota maupun ojek online, ada memang beberapa berita yang hoax ataupun berita yang tidak bisa dianggap itu benar, itu dianggap bahwa itu berita yang tidak benar. Kami yakinkan kepada para masyarakat semua yang ada di Kota Tangerang, kami aparat kepolisian, baik dari Polres maupun dari Korem, dari Kodim, semua sepakat dengan pemerintah kota akan menjamin dan meyakinkan akan menjaga keamanan Kota Tangerang. Baik, Pak Hari, terima kasih banyak waktunya. Jadi tadi juga aksi damai Long March ini dilakukan dengan penuh sukacita oleh para supir angkot maupun juga supir dari ojek online, dan mereka sendiri sudah saling memaafkan dan meyakini bahwa nantinya mereka akan dapat melaksanakan atau bekerja seperti biasa tanpa harus takut adanya bentrokan, karena memang aksi balasan yang banyak tersebar di sosial media ini hanyalah bentuk dari hoax. Demikian, Ade, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Gadis Bianca melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Keluhan warga terkait angkutan umum serta kisruh yang terjadi di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akan meluncurkan transportasi keliling Kota Bandung. Sementara di Makassar, pengemudi angkutan dan transportasi online sepakat melaksanakan revisi aturan Permenhub nomor 32. Banyaknya warga yang berpindah menggunakan transportasi online membuat Pemkot Bandung membangkitkan kembali transportasi angkutan massal dalam kota atau yang biasa disebut angkot. Transportasi umum yang dipopulerkan dengan nama angklung ini nantinya akan diluncurkan dalam beberapa pekan ke depan. Dengan tarif Rp7.000 per orang, rencananya angkutan ini akan diuji coba dengan rute jalur Ciwastra Cijerah, Bandung, Jawa Barat. Kita ingin menyamankan semuanya, tapi sekarang kita proses dulu dengan tema seperti ini. Ada fasilitas buat sepeda di belakang juga istimewa. Di dalamnya ada wifi, ada cokan listrik, ada perpustakaan, dan ada lampu buat baca dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan
suatu hari feeder-feedernya transportasi semua naik kelas seperti angkot ini yang dinamai angklung ya, angkutan kota dari Bandung. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setelah melakukan revisi kedua uji publik Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, Dirjen Perhubungan Angkutan Darat Puji Hartanto menekankan agar peraturan ini segera diterapkan, karena baik transportasi online dan angkutan umum telah menyepakati beberapa poin, diantaranya adanya sanksi pemblokiran jika ada pihak yang melanggar kesepakatan itu. Tim Liputan, Metro TV. Untuk bisa mendapatkan penyambungan box pertama, proyek Simpang Susun Semanggi akhirnya terpasang pada Sabtu dini hari. Dengan selesainya penyambungan ini sekaligus menandakan Simpang Susun Semanggi menjadi jembatan dengan bentang lengkung terpanjang di Indonesia. Proses penyambungan box girder terakhir ini dilakukan tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat pada Sabtu dini hari. Penyambungan box girder atau beton memakan waktu sekitar 20 menit. Simpang Susun Semanggi menjadi jembatan dengan bentang lekung terpanjang di Indonesia, yakni 80 meter. Setelah pemasangan ini di lintasan pertama, pemasangan box girder selanjutnya di lintasan kedua yang menghubungkan arah Cawang hingga ke Bundaran Hotel Indonesia. Jembatan Simpang Susun Semanggi diproyeksikan akan mengurangi kemacetan di kawasan Semanggi hingga 40%. Proyek yang menghabiskan biaya hingga 345 miliar rupiah ini direncanakan akan rampung pada 17 Agustus 2017 mendatang. Dengan adanya penyediaan 2 rem ini, itu arus lalu lintas punya jalur masing-masing. Jadi dia tidak ada lagi benturan-benturan antar kendaraan. Kalau berdasarkan studi JIK itu mungkin bisa mengupgrade tingkat layanan lalu lintas itu sekitar 30-40%. Proyek pembangunan Simpang Susun terus dikebut dan pemasangan box girder ke-22 di proyek Simpang Susun Semanggi sudah dilakukan tadi malam. Dan untuk informasi selengkapnya akan langsung disampaikan rekan Trianisha langsung dari Semanggi, Jakarta. Nisha, bagaimana selanjutnya proyek Simpang Susun Semanggi ini setelah box girder ke-22 telah dipasang? Ya, Zakia, setelah box girder yang ke-22 di Simpang Susun Semanggi ini sudah terpasang, artinya overpass di Jalan Jenderal Gatot Subroto, ini yang overpass Gatot Subroto yang menghubungkan antara Grogol dan juga Senayan ini sudah tersambung dan sudah rampung begitu. Dan menurut keterangan dari Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmala Faizal mengatakan bahwa setelah rampungnya rem 1 Simpang Susun Semanggi, maka 2 minggu kemudian akan dikerjakan untuk rem 2 Simpang Susun Semanggi. Ada 2 rem yang akan dibangun di Simpang Susun Semanggi ini. Di proyek pembangunannya ada 2 rem. Untuk rem yang pertama itu adalah nantinya ini kendaraan dari arah Grogol ke Blok M tidak perlu berbelok melewati Kolong Semanggi, tapi bisa langsung naik Simpang Susun yang mengarah ke Blok M. Dan panjang untuk rem 1 ini rencananya adalah sekitar 796 meter. Dan untuk rem yang kedua yang akan dibangun 2 minggu lagi ini adalah keuntungannya adalah nanti bagi kendaraan dari arah Cawang untuk menuju Tamrin tidak perlu lagi berbelok melewati Kolong karena bisa langsung naik ke arah rem 2 Simpang Susun yang ke arah Tamrin, sehingga nantinya tidak lagi terjadi pertemuan antara pengendara jalan dari Gatot Subroto dan juga dari Jalan Jenderal Sudirman di kolong jembatan yang selama ini menyebabkan kemacetan yang begitu padat. Dan karena itu juga pembangunan atau proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi ini memang diharapkan dapat mengurangi kemacetan hingga 40%. Dan informasinya adalah bahwa si proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi ini adalah dibangun dengan teknologi yang terkini begitu. Ada 3 dimensi karena memiliki rem on dari bawah, kemudian membentang dan melingkar, dan juga rem off. Ini juga disebutkan bahwa setiap box girdernya ini adalah memiliki hitungan yang khusus sehingga akan selalu tepat pada saat pemasangannya. Seperti yang tadi malam box girder yang ke-22 ini tentunya dengan hitungan yang begitu tepat, karena apabila hitungannya ini tidak tepat nantinya akan menyebabkan bisa ambruk begitu di masa yang akan datang. Namun karena dengan hitungan yang begitu tepat tadi malam sudah bisa terpasang hanya dalam waktu durasi 20 menit saja. Dan ini adalah jembatan lengkung terpanjang di Indonesia dan diharapkan juga atau akan menjadi ikon Jakarta yang kedua setelah Monumen Nasional atau Monas. Dan rencananya juga pada Mei 2017
proyek Simpang Susun Semanggi ini akan selesai dilakukan, kemudian pada Juli nanti akan dilakukan uji coba lalu lintas, dan untuk peresmiannya akan dilakukan tepat pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2017. Namun nanti juga kami masih terus menantikan dan berharap agar proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi ini akan terus berjalan lancar. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, Trianisha, terima kasih atas informasi Anda. Pemerintah untuk terus memperbaiki moda transportasi di ibu kota. Pembangunan sejumlah faktor pendukung seperti infrastruktur jalan, seperti pembangunan jalan layang, Light Rail Transit atau LRT, serta Mass Rapid Transit atau MRT. Proses pembangunan jalan layang Ciledug Tendean khusus Transjakarta kini pengerjaannya telah mencapai 80%. Tahap pembangunan jalan layang ini sudah menunjukkan perkembangan yang berarti sebagai implementasi Pergub DKI Jakarta nomor 103 tahun 2007 tentang tata kelola transportasi terintegrasi yang aman dan nyaman. Jalan layang yang dikerjakan sejak akhir tahun 2014 ini akan mulai beroperasi pada ulang tahun Jakarta pada Juni 2017. Akan ada 12 halte dan sejumlah koridor yang terkoneksi dengan koridor 13, diantaranya koridor 1, 4, 6, dan koridor 10. Tidak hanya jalan layang koridor 13, proyek kereta ringan atau Light Rapid Transit LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi kini tengah dikerjakan pemerintah. Saat ini proyek LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi tengah dalam proses pengerjaan oleh BUMN PT Adikarya. Tahun ini pengerjaan proyek ditargetkan selesai 40% dan diharapkan mulai beroperasi di kuartal pertama tahun 2019. Di tahap awal, LRT akan menghubungkan 3 rute, yaitu Cibubur Cawang, Bekasi Timur Cawang, dan Cawang Dukuh Atas. Tahap kedua, LRT menghubungkan Bogor Cawang, Senayan, hingga kawasan Grogol. Proyek Mass Rapid Transit atau MRT ditargetkan akan rampung pada Maret 2019. Secara garis besar, pengerjaan MRT Jakarta sudah mencapai 65%. Targetnya, MRT akan mulai beroperasi pada awal tahun 2019. MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih 110,8 km yang terdiri dari koridor selatan utara, yakni Lebak Bulus Kota, dan koridor timur barat. Tim Liputan, Metro TV.